Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan tentang materi kita di pertemuan ini adalah tentang aborsi dalam perspektif hukum Islam, dalam pandangan Islam, kemudian aturan undang-undang, juga terkait dengan beberapa pandangan agama tentang aborsi. Disebutkan bahwa dalam kitab Al-Ijtihad Bainal Islam wal Masihiyah wa Tibb wal Qunun, kitab yang membahas secara lengkap tentang tema tentang aborsi, bahwa beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan beberapa dokter yang melakukan praktek, ya, dokter yang buka praktek melayani masyarakat, ternyata di sana juga melayani tentang persoalan aborsi, dan itu terjadi beberapa daerah di Jakarta, di Pandeglang, dan di beberapa daerah di Jakarta juga, bukan hanya di Jakarta aja, di beberapa daerah juga terjadi. Jadi memang aborsi adalah salah satu, dikatakan al-ijtihad, ya. Jadi aborsi itu dalam bahasa Arabnya adalah al-ijtihad, bahwa aborsi adalah laisa iskaliyatan ilmiyatan, bukan problem ilmiah, ya, tapi adalah bahwa al-ijtihad adalah iskaliyatun muskilatun istimaiyah, ya. bahwa aborsi adalah juga problem istimaiyah, problem sosial yang menghilangkan nilai-nilai peradaban dan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai ruhiyah, nilai spiritual, ya. Kemudian di putusan Qarar Majelis A'immat Kibar Ulama fi Saudiyah. Jadi ada putusan tentang putusan lembaga ulama di Saudi tentang menanggapi persoalan ijtihad, ya, masalah aborsi, ya. Disebutkan bahwa waqad qarara Majelis Kibar Ulama Rokomnya warbaun al-ba'atasnya wasabah. Jadi putusan ulama Saudi nomor 140 tahun 1407 Hijriah memutuskan satu, la yajuzu isqatul hamli fi mukhtalafi marakhil ila mubarririn syar'iyyin wa fi hududin dhayiqah jiddan. Tidak boleh melakukan aborsi dalam berbagai macam tahapan, ya, kecuali kalau ada memang hal-hal yang membenarkan secara syar'i, secara hukum, ya. Dan itu pun fi hududin dhayiqah, jangan dalam batasan-batasan sangat sempit sekali, ya. Yang kedua, itakan alhamlu fi tauril awal, apabila kehamilan pada tahap pertama, waya muddatul arba'in yaman, di mana kehamilan itu adalah berusia 40 hari. Wa kana fi isqati fi hadil muddah khasyatal masyaqqah li tabiatil awlad, di mana membolehkan ada aborsi itu ketika kehamilan berusia 40 hari adalah khawatir terjadinya masyaqqah, ya, terjadinya hal yang membahayakan dalam persoalan tarbiyatil aulad, mendidik anak, au kharfa min azzi al taqdim masyadi wa ta'limihim, atau khawatir tidak mampu untuk memberikan beban biaya kehidupan dan pengajaran mereka. Min ajli mustaqbalihim
au bin ajli mustaqbalihim, atau karena masa depan mereka, au iktifa bima ladal zawjaini min auladi fa ghairu zaizin, ya, atau karena khawatir bahwa suami istri tidak mampu memberikan mencukupi terhadap kehidupannya, terhadap anak-anak, itu hukumnya tidak boleh. Yang ketiga, la yajuz isqatul hamli idza kana alaqatan, tidak boleh melakukan pengukuran kandungan apabila sudah berusia apabila sudah berupa segumpal darah, au mudghatan, atau sekerat daging, hatta taqarrara lasanatu tibiyah mausuqatan, sehingga ada keputusan dari tim dokter yang bisa dipercaya, an istimrarahu khatarun ala salamati ummihi, bahwa keberlangsungan kehamilan itu membahayakan terhadap keselamatan ibunya, bal yukhsha alaihi halak, bahkan dikhawatirkan bisa menimbulkan kematian. Istimrari jaza isqatu, jadi keberlangsungan daripada kehamilan yang ada pada ibunya itu, maka boleh digugurkan, ya. Tapi setelah berbagai macam cara, upaya itu telah dilakukan. Yang keempat adalah ba'da tawrith salisi, setelah tahapan yang ketiga, wa ba'da ikmali arba'ati asyuril al-hamil, setelah kehamilan berusia 4 bulan, la yakhillu isqatu, tidak boleh menggugurkan kehamilan itu, hatta yuqarriru jam'u minal latifa al-mutakhissina al-mawthuqina anna baqa'ul janin fi batni bisababi mautaha. Jadi kecuali setelah ada keputusan dari tim dokter yang spesial, ya, yang memang membidangi, yang bisa dipercaya bahwa keberadaan janin, keberadaan embrio yang ada di dalam perut ibunya itu bisa menyebabkan berakibat kematian, ya, kematian terhadap ibunya. Wadhalika ba'da istinqadi kafatil wasail qadi hayati, dan itu dilakukan setelah berbagai macam upaya, berbagai macam sarana untuk bisa menyelamatkan daripada embrio itu, janin itu. Wa inna ma rukhsa fil iktab al-iqsati, dan diperbolehkan mengukur kandungan itu dengan beberapa bihadis surut dafatnya atau bidarorain. Jadi setelah beberapa upaya dilakukan, ya, dalam rangka daf'an, menghilangkan, menolak a'dhamid darorain, jadi dua bahaya yang sangat besar, yaitu apa? Bisa menjadi kematian ibunya dan juga kematian daripada janinnya. Ini ada beberapa putusan ulama Saudi, ya. Berikutnya bahwa di kemudian bagaimana pandangan aborsi di dalam Islam, ya. Inna tahrimal ijtihad sabitun latal muslimin wa muttafaqun alaiha, bahwa aborsi itu diharamkan berdasarkan pandangan mayoritas umat Islam. Wa muttafaqun alaih, dan aborsi adalah hal yang disepakati, itu tidak boleh. Waqatu aqal khilaf bainahum haula ba'd tafsilatil ahkam wa ta'alluq bil hasil. Memang ada beberapa perbedaan di antara para ulama sekitar hal-hal yang terkait dengan persoalan aborsi, ya. Ada yang bolehkan, ada yang tidak, ya. Nah, adapun rincian daripada pendapat-pendapat tersebut, pertama, wa ajma'a fuqaha sunnati ala hurmatil ijtihad wa tanafirru fil janin. Ulama fikih, para fuqaha, ulama al-sunnah sepakat tentang haramnya tentang aborsi setelah ditiupkannya ruh pada janin, ya. Ya, itu adalah ulama sepakat, ya, ketika sudah ditiupkan ruh pada janin itu adalah disepakati tentang haramnya aborsi. Waqat waradat khilafatun khabibatun fi tafasil. Memang ada beberapa perbedaan sedikit, ya, tentang beberapa rincian detail tentang persoalan yang membolehkan dan tidak membolehkan persoalan aborsi. Amma fi marhalatin ma qabla nafir ruh, adapun pada tahapan sebelum ditiupkan ruh pada janin itu, final fuqaha qad ikhtalafu fil fatwa. Para ulama juga berbeda pendapat tentang putusan hukum, ya. Faminhum, jadi pada tahapan sebelum ditiupkan ruh, para ulama berbeda pendapat.
Ya, wa minhum man qala bil ibaha, ada ulama yang membolehkan, wa minhum man qala bil karahiyah, ada yang ulama yang mengatakan makruh, wa minhum man qala bil hurmah, ada ulama yang mengatakan haram. Wal jami'u muttafaqun ala jawal izhad fi halit tasakum baina hayatil janin wa ummihi. Ulama sepakat, seluruh ulama sepakat bolehnya menggugurkan melakukan aborsi ketika at-tazakum, ya. Tazakum itu antara benturan, ya, antara kehidupan janin dan kehidupan dan ibunya, ya. Apakah yang harus diselamatkan ibunya atau diselamatkan anaknya? Sawa'un akan ijadu qabla nafirru aw ba'daha, ataupun baik aborsi itu sebelum ditiupkan roh atau setelahnya. Nah, dalam hal ini ada beberapa pendapat. Antaranya adalah Syekh Al-Akbar Dr. Mahmud Saltut, ya. Beliau mengatakan bahwa wa idza sabata bin tariqin mawsuqil bi anna baqa'u fa'atu gayati hakari yu'tilamah ila mautil ummi, ya. Setelah ada sebuah pemeriksaan, ya, sebuah pemeriksaan, sebuah analisis dari seorang dokter, ya, ahli, ya, bahwa bahwa adanya janin, ya, kalau memang dinyatakan bahwa mesti akan menimbulkan, kalau memang janin itu tidak digugurkan, itu berakibat kepada matinya ibu, ya, pada dia kalau memang janin itu tetap tidak digugurkan dan berakibat terhadap matinya daripada, ya, si ibu, ya, maka menurut syariah dengan kaidah-kaidah umum adalah boleh melakukan tindakan-tindakan yang akhfid dararain, yang lebih sedikit, ya, bahaya yang ditimbulkannya, ya. Fa ikana fi baqahi mautul ummi, apabila keberadaan janin atau embrio tadi itu bisa berakibat matinya daripada ibu, maka adalah mangqadal lima siwa iqataha, dan tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan kecuali dari ibu itu, kecuali menggugurkan kandungan, ya, atau kehamilan itu, maka menggugurkan janin pada saat itu adalah sesuatu yang harus, ya. Yaitu ini pendapat Imam As-Saltut, ya. Alasannya apa? Wala yudhi biha fisabilin qadi lian asluhu, dan ibu tidak boleh mengorbankan untuk menyelamatkan daripada janin, karena ibu adalah sebagai asluhu, ya, karena ibu adalah sebagai orang tuanya, ya. Wa qad istaqarrat hayatuha wala hatun mustaqillun fil hayati, dan ibunya telah mendapatkan jaminan untuk dapat hidup, ya, dan punya hak untuk punya wala hatul mustaqillun, ibu punya hak yang bagian yang merdeka, ya, di dalam kehidupannya, dan dia punya hak untuk mendapatkan kehidupan, dan dia adalah sebagai tiang daripada keluarga, ya. Walaysa minal ma'qul an udkhil biha bisabil hayatil janin, dan sesuatu yang tidak rasional bahwa ibu akan berkorban dalam rangka menyelamatkan kehidupan daripada janin yang ada di perutnya. Lam tastaqilla hayatu, yang belum dijamin akan kehidupan daripada janin itu, ya. Itu pendapat Imam Saltut. Amma binisbatil hamli, ya, adapun dikait dengan kehamilan min duni zawajin syar'iyyin, ya, yang dimana kehamilan itu bukan melalui perkawinan yang syah, min duni zawajin syar'iyyin, tidak melalui sebuah perkawinan sah, sawa'un kana bizina au iliktisab, baik pun kehamilan itu karena akibat perzinaan, artinya hubungan bebas lah, hubungan di luar nikah, awal iktisab, atau karena adanya perkosaan, fa innahu yajuzu izhad bi hadzal maurid, maka dalam hal ini boleh melakukan aborsi, ya, fi halin kana baqul janin yusakkilu harajan syadidan al hamil, di mana keberadaan di mana kehadiran, ya, janin yang ada di dalam perut ibunya itu, ya,
maka isyakilu akan menjadikan problem, ya, akan menjadikan semacam kritis, ya, ya bisa membawa kerusakan, kegawatan, kesulitan yang sangat, ya, bagi orang yang hamil, ya. Ya. Jadi kalau keberadaan janin di dalam perut ibu itu berakibat yang sangat kritis, berakibat yang fatal, yang berdampak sangat besar kepada ibu dari wanita yang hamil tadi itu, ya, maka boleh dilakukan semacam aborsi. Nah. Kemudian pendapat berikutnya, wa an jawazi lisot qabla nafir ruh, adapun dibolehkannya aborsi sebelum ditiupkannya ruh kepada janin, yaqulu Syekh Dr. Muhammad Said Ar-Ramdhani Al-Buti. Ya, Dr. Muhammad Said Ramdhani Al-Buti berpendapat, ya, wa fi ra'yi al-madaris al-fiqhiyah, menurut pendapatku berbagai macam lembaga fikih, ya, berpendapat bahwa idza tafaqat tabibani, apabila dua orang dokter mukhtasoni, dua orang dokter spesialis, ya, bersepakat bahwa annal hamla ya'ridu al-hamil li qadaril wafat, apabila kehamilan itu berakibat, ya, kepada orang yang hamil, ibu yang hamil, membahayakan li qadaril wafat, yang membahayakan akan kematian daripada ibunya, au annal janin sayati musyawwahan, atau janin itu atau embrio, ya, kehamilannya ada di perut itu musyawwahan, yang berakibat buruk, ya, ya. Toh kalau bisa lahir pun juga berakibat buruk, ya, misalnya lahir cacat atau lahir yang tidak diharapkan misalnya. Final isqat yakunu jaizan, dalam hal ini menggugurkan kehamilan itu hukumnya adalah boleh, ya. Tapi hadil hal darurat, alasannya adalah hal yang sangat darurat, yang tidak bisa dia. Wa yadillu maqbulan, ya, dan itu diterima hatta syairobi, sampai berusia 4 bulan, ya. Di anar ruh la tuqadnu fi fil janin qabla hadal maut, karena alasannya ruh itu belum ditiupkan pada janin itu ketika sebelum usia 4 bulan. Wa antahrimis qatil janin al-musawwah ba'da syair rabi, adapun diharamkan yang menggugurkan embrio yang berakibat buruk, ya, ba'da syair rabi, setelah bulan yang keempat, Dr. Al-Buti mengatakan wa ba'da nafir ruh fil janin ma'a dhuhri alamati dzalika, adapun setelah ditiupkannya ruh pada embrio dengan nampaknya adanya beberapa tanda-tanda bahwa janin itu akan berakibat buruk, ya. Kalau memang lahir juga berakibat buruk, berakibat fatal terhadap keberadaan dan kesehatan daripada janin sendiri. Fa inna baba jawazil isqat yughlaqu, ya, bahwa sesungguhnya pintu dibolehkannya menggugurkan adalah ditutup, ya. Hatta wala yasma'u, dan tidak diperbolehkan bil isqati, dengan melakukan pengukuran, wa in sabata hatta wa in sabata sawu, ya. Sekalipun setelah ada kepastian bahwa janin yang akan lahir itu berakibat buruk, artinya kelahirannya pun juga kelahiran yang tidak normal misalnya, ya. Alasannya apa? Ya halal janin al-musawwah ba'da syair rabi kahali insanin musawwahin ya'is fil ardi, karena keberadaan janin yang memang lahir dalam keadaan yang tidak normal, yang katakan tidak sempurna setelah bulan yang keempat, ya, mereka adalah merupakan keberadaan mereka adalah sama dengan manusia yang lahir yang buruk, ya, yang tidak sempurna, katakan, yang mereka berhak untuk hidup di atas permukaan bumi ini. Wala yajuzu atakhallusu min hada, dan tidak boleh, ya, wala yajuzu atakhallus min hada wala min dzaka, jadi tidak boleh dengan alasan karena lahir
dalam keadaan tidak normal, dalam keadaan cacat, itu kemudian dilakukan pengguguran kandungan. Kemudian berikutnya, wa anna Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpendapat yujizu isqatal janin al-musawwah biqauli, membolehkan menggugurkan kandungan al-musawwahi, ya. Jadi kalau memang janin itu lahir pun dalam keadaan yang buruk, ya, misalnya lahir dalam keadaan tidak normal, ya, yang berakibat buruk, ya, fisiknya atau cacat misalnya tubuhnya. Biqauli, dengan pendapat beliau, wa idza sabata al tariqin ilmiyah muakkadatin anal janin sayanzilu musawwahan wa ya'ishu hayatu fi alamin wa ta'asatillah. Dia berpendapat idza sabata al tariqin ilmiyah, apabila ada semacam keputusan dari dokter secara ilmiah, ada keputusan secara ilmiah, ya, yang memberikan penguatan, yang meyakinkan bahwa anal janin sayanzilu musawwahan, bahwa nanti kalau embrio atau janin itu lahir, maka lahir dalam keadaan cacat, ya. Wa ya'isu hayatu fil alamin wa ta'asitin lahu, dan dia hidupnya dalam penuh dengan penderitaan, ya, wa ta'asatin lahu, ya, fi alamin, ya, selalu dalam fi alamin, mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, ya, ya. Lahu, untuk dirinya, waliman haulahu, dan orang-orang di sekitarnya. Artinya bisa menjadikan beban kepada keluarganya jika hidup tidak normal dan segalanya. Itu boleh menurut Al-Qaradawi. Ini berbeda dengan tadi itu Yusuf Said Ramdan Al-Buti, ya. Faqaidu syariah, adapun kaidah hukum, la tamna'u min isqatihi, tidak melarang, ya, tidak melarang min isqati, untuk melakukan guguran kehamilan itu, wa hasruha fil muddatil ula, dan hanya batasnya pada pada masa, ya, al-muddah al-ula, pada masa muddah al-ula, wa hasruha, dan membatasinya pada al-ula, jadi pada, artinya sebelum ditiupkan ruh tadi itu, ya. Wa tatmiman lil faidati, dan dalam rangka menyempurnakan terhadap penjelasan daripada Al-Qaradawi itu, ada beberapa putusan Majelis Ulama Saudi, ya, yang berkaitan dengan persoalan aborsi tadi itu. Ini adalah terkait dengan persoalan aborsi. Pertama, la yajuz qadhu hamli fi mutalabi marahil ila murad syar'iyyin fi hududdin dhaqiqah, bahwa tidak boleh menggugurkan kandungan dalam berbagai macam tahapan, ya, ilal mubaripin, artinya apa? Baik ketika sudah berumur 40 hari atau 120 hari, illa limbarin syar'iyyin, kecuali ada yang melegalkan secara hukum, babi hudutin dhaqiqatin, dalam batasan-batasan yang sangat sempit sekali, ya. Itu adalah beberapa pendapat yang pertama. Yang kedua, idza kana al-hamlu fi tawril awal, apabila kehamilan pada tahapan pertama, fase yang pertama, wa ya muddatul adwiyah, usia 40 hari, maka ana psikoti fi hadil muddah khasyatal masyaqqati fi tarbil aulad, dan alasan guguran kandungan itu dalam masa 40 hari adalah khawatir adanya kesulitan, ya, masyaqqah, khawatiran adanya beban fi tarbiyatil aulad, dalam mendidik anak, au khaufan minal ajasi, atau karena khawatiran tidak mampu, antakali fil maisyatin, dari beban kehidupan yang dihadapinya, wa ta'lim, dan pendidikannya, au min ajli mustaqbali, atau karena khawatir masa depannya, au iktifa ladal bima ladal zaujaini, atau cukup, ya, beban yang telah dihadapi suami istri itu, min auladi, dari beberapa anak yang ada, ya, karena mungkin anaknya banyak, fakul bisain, hukumnya tidak boleh. Yang ketiga, wala yajuz qatul hamli idza kana alaqatan, tidak boleh mengukur kandungan apabila usia kehamilan, tidak boleh menggugurkan kehamilan apabila usia kehamilan itu sudah alaqatan, berbentuk darah yang menggumpal, ya. Mudghatan, atau sudah berubah daging yang sekerat daging, hatta taqarrara lajnatun tibiyah mawthukah,
sehingga ada semacam keputusan dari tim dokter yang dipercaya, katakan dokter spesialis, anasimrarau khaturun ala semati umi, bahwa keberlanjutan kehamilan itu membahayakan terhadap keselamatan ibunya. Biayaksya alaihi al-halal, dikhawatirkan ibunya bisa meninggal ministimrori dari keberlangsungan daripada kehamilan itu. Jaza iskotu, kalau memang seperti itu maka diperbolehkan adanya pengukuran kandungan. Ba'da istinqadi kafatil wasail, setelah berbagai macam sarana sudah dilakukan, berbagai macam trik, upaya, cara-cara itu sudah dilakukan, ya. Litalafi tilkal akhtar, dalam rangka menjauhi berbagai macam bahaya yang akan terjadi. Yang keempat, ba'da tawrid salis, setelah tahapan yang ketiga, fase yang ketiga, wa ba'da ikmali arba'ati asyurin, dan setelah sempurnanya usia kehamilan 4 bulan, layakul isqatu, tidak boleh menggugurkannya. Hatta yuqarrira jam'u minal atibah al-mutakhasisin aw musikina, setelah sekelompok dokter, ya, tim dokter yang spesial, ya, yang bisa dipercaya, katakan dokter spesial yang memberikan keputusan inna baqal janin fi batnihi, saat keberadaan janin atau embrio yang ada di perut ibunya, yusabibu muta, bisa berakibat mematikan terhadap ibunya, bisa berakibat matinya daripada ibu yang hamil itu. Wadhalika ba'da istiqodi kafatil wasail, dan itu setelah dilakukan berbagai macam sarana, berbagai macam cara, berbagai upaya untuk menyelamatkan daripada embrio atau kehamilan yang ada di perut ibunya. Wa inna maruhiso fil iqdami ala isqadi, ya, disyurut daf'al yang alami dararain, ya. Sesungguhnya diperbolehkan, diberikan rukhsah, keringanan dalam rangka lebih mengutamakan penyelamatkan ibu dengan menggugurkan kandungan itu adalah dalam rangka menolak, ya, dua bahaya yang sangat besar, yaitu antara matinya ibu dan anak, ya. Maka yang harus diselamatkan adalah ibunya. Wajal bali adil maslahataini, dan dalam rangka menarik admil maslahataini, dua kemaslahatan yang sangat besar. Berikutnya adalah tentang bagaimana pandangan agama-agama lain, ya. Al-ijad fil masihiyah, jadi aborsi dalam ajaran Kristen, ya, dalam agama Kristen, ya. Ada beberapa pendapat tentang Kristen Katolik, Ortodok, ya, kemudian Kristen Protestan, ya. Di sini dalam kitab ini disebutkan bahwa hormat jamul kanais, semua gereja, ya, semua gereja mengharamkan hormat jamul kanais wa tawaif al-masih al-ijad. Semua gereja dan semua kelompok-kelompok aliran-aliran sekte-sekte dalam ajaran Kristen, ya, itu mengharamkan adanya aborsi. Haitsu itabaru, mereka menganggap bahwa janin atau embrio ada di perut ibu itu adalah hormatan, ya. Ada punya kehormatan, ya. La yazu ata'di alaiha, maka tidak boleh menyalahi atau melanggar, ya, kepada janin itu. Ikhrajiha, tidak boleh melanggar atau menyalahi terhadap kehormatan, ya, kemuliaan daripada janin itu dengan dikeluarkan sebelum takwinnya, sebelum terbentuknya sampai dia lahir, ya. Walidhalika, oleh karena itulah akan kita paparkan beberapa pandangan-pandangan ajaran Kristen, ya, Kristen dalam berbagai macam aliran. Pertama adalah Ra'yul Katolik, ya. Ra'yul Katolik, ya, pendapatnya agama Kristen Katolik. Karena Kristen ada beberapa sekte, ini adalah pertama sekte Katolik. Watakif wal kanisal Katolikiyah mauqifan wahidan wa usudikan khayal al-ijhad. Jadi sikap gereja Katolik, ya, sikapnya satu dan jelas, ya, tentang rekayasa aborsi, ya. Fatahrimuhu minasazihi bijami askalihi wa kalihi wa yutaru jalian fi qaulil ab Louis Alphon, ya. Jadi gereja Katolik pun, ya, mengharamkan, ya, adanya aborsi dalam semua
semua bentuk ya, semua keadaan ya. Ini dapat dilihat secara jelas tentang pendapat Louis ya, Louis Kahn ya, seorang tokoh pendeta ini. Ia mengatakan suyu'ul ijhad wa tasri'uhu fi ba'dil duwali la yunfiyani annu tabil ijram wa la yubaddilan fi amalil wahyi ilahi wa kanasi binal kanisata tu'adul ijhad fi jami' asqali wa maraqili wa ta'tabi jarimatan qadal amun ta'atin. Jadi semakin banyaknya ya, semakin menyebarnya aborsi ya di berbagai macam belahan negara, di hampir semua negara, suyul ijtihad, jadi begitu menyebarnya kasus aborsi, watasri'u, dan adanya beberapa regulasi atau undang-undang yang membolehkan aborsi pada sebagian beberapa negara, layan fiani anhu tobil ijron ya, tidak meniadakan bahwa aborsi adalah bagian dari sebuah kejahatan, sebuah pidana ya. Wala yubadilani fi maqil fahyi alillahi, dan itu tidak mengganti tentang sikap ya, wahyu Tuhan ya, wa ta'lim al-kanasi ya, dan ajaran-ajaran gereja ya. Wa inal kanisatu tu'aridu al-ijtihad bi jam'i asqali, sungguhnya ajaran gereja adalah menentang tentang adanya aborsi dalam semua aspek ya, dalam semua bentuk ya. Dan dia menganggapnya aborsi adalah jarimata qatil muta'ammidah, sebuah kejahatan pembunuhan secara sengaja. Ini adalah pendapat ajaran Kristen Katolik ya. Wakama annal baba Yohana ya, seorang tokoh Kristen ya, Yohana ya, Paulus tani, jadi Yohana pastor ya, Paulus II ya, mengharamkan aborsi mundul lahdatil ula li hamli, ketika terjadi kehamilan ya, ketika terjadi pada awal terjadi kehamilan itu sudah diharamkan untuk melakukan aborsi. Wa yutabiru anna ihtiramal janin yaudu min talqi, dan menganggap ya, Paulus II ya, mengharapkan bahwa memuliakan janin embrio itu adalah dimulai ketika terjadinya adanya pembuahan ya. Ini adalah pendapat Paulus II ya. Kemudian bagaimana pendapat Kristen Ortodok, Ra'yul Ortodok ya. Amar ra'yu al-ortodoksi ya, fa innahu aqallu tasyaddudan min ar-ra'yi katoliki haul ijtihad. Ada pendapat Kristen Ortodok ya, dia sedikit lebih keras ya daripada pendapat Katolik ya, haul tentang persoalan aborsi. Waqatu khilafun baina ba'd rijalitin al-ortodoksi haula ba'd qayyat al-muta'alliqah bil ijtihad. Jadi ada sedikit perbedaan di antara sebagian tokoh-tokoh ya, Kristen Ortodok ya, sekitar tentang problem yang terkait dengan aborsi. Dia mengatakan, Matron George Hodder ya, mengatakan la musawwiqa ya, la musawwiqa lil jihad ya, tidak ada hal yang membolehkan untuk melakukan aborsi. Li anal la tamliku janinaha wala tamliku anta ya, bahwa karena ibu juga tidak punya hak, tidak memiliki terhadap embrio yang ada di dalam perutnya ya. Jadi oleh karena itu maka pendeta George ya, Matron George itu mengatakan ya tidak boleh melakukan aborsi ya. Berikutnya adalah pendapat tentang Protestan, jadi Kristen Protestan. Watarafadu at-taifah al-injiliyah rafdun qatiyan lil ijtihad. Jadi kelompok Kristen, kelompok al-injiliyah ya, kelompok Kristen Injil ya,
menolak sangat keras tentang persoalan aborsi. Batas mau fi halatin wahidah, bahwa Kristen, Injil, ya Protestan membolehkan tentang aborsi itu hanya satu keadaan. Halatu taskilil janin khotoron ala khayatin mautihi ala khayatumi ma waladatihi. Jadi dalam kondisi ya ketika embrio atau janin itu membahayakan terhadap kehidupan ibunya ya ketika dia lahir. Ma'wila tadi maitan, apabila embrio itu lahir mati ya itu boleh ya ketika membahayakan pada ibunya ya. Jadi hanya satu kata bahwa boleh melakukan aborsi itu, wa hunaka halatun wahidun mumkin tabril ijad, bahwa boleh hanya keadaan satu ya. Ada satu keadaan yang membolehkan untuk melakukan aborsi adalah indama takunu hayatul hamil bi qatari bisabil janin ala tahmilu, yaitu adalah ketika ibu yang hamil, kehidupan ibu yang hamil itu sangat menghadapi semacam bahaya yang disebabkan karena adanya janin atau embrio yang ada di dalam perutnya ya. Wasaufa wa wilata saufa tumituha wa tumituman. Jadi kelahiran daripada janin atau embrio tadi itu kalau nanti lahir berakibat mengakibatkan matinya daripada ibunya, demikian juga matinya terhadap janin atau embrio yang ada di dalam perutnya. Itu adalah yang diperbolehkan orang melakukan aborsi. Waqad yajuzu litabib ayyukhallisu hayatal bi wasatil rijal. Jadi seorang dokter diperbolehkan menyelamatkan kehidupan ibu dengan cara melakukan aborsi agar yang meninggal hanyalah anaknya, janinnya, bukan ibunya ya. Ini adalah pendapat tentang masalah aborsi. Kemudian ada beberapa pandangan Syiah ya. Ya. Bagaimana pandangan Syiah terhadap persoalan aborsi ya. Wa qad ittafaqu fuqaha Syiah al-imami ala hurmat isqadil janin bi mujarrad inikadun fati bil halat tabi'iyah. Jadi ulama fikih faham Syiah sepakat bahwa diharamkannya menggugurkan janin kehamilan ya hanya sekedar ketika sudah terjadinya pembuahan ya. Allati la yakun fi dawain itroriyah ya. Ketika tidak ada faktor-faktor yang sangat terpaksa untuk melakukan aborsi ya. Pokoknya telah wujud maril iljad. Tetapi para ulama fikih ya, ulama fikih Syiah ilmami ya berbeda pendapat tentang adanya hal yang membolehkan untuk melakukan aborsi ya. Waqat ini hasral kalamu barratil isyad atali. Adapun hal-hal yang membolehkan aborsi itu dapat diringkas hanya empat hal. Satu, taskilul janin khotoron alaumiha. Jadi problem adanya embrio di dalam perut ibunya itu membahayakan kepada ibunya. Jadi keberadaan janin di dalam perut ibunya bisa membahayakan kepada ibunya kalau tidak dilakukan aborsi ya. Yang kedua, al janin musawwah al khilqah. Jadi embrio di dalam perut ibunya itu kalau memang berakibat buruk ya. Artinya lahirnya pun juga bisa menjadi cacat misalnya. Yang ketiga adalah alhamdulillah mutakawwan min alaqatin ghairi syar'iyyah. Jadi kehamilan itu adalah bukan kehamilan yang memang melalui hubungan yang sah secara hukum. Artinya kasus pemerkosaan atau kasus zina ya. Yang keempat ada al-ijhad bisa fikri. Aborsi karena disebabkan karena kemiskinan ya. Sekarang pertama, taskilu janin ala qatran ala khayat ummihi. Jadi keberadaan embrio yang membahayakan kepada kehidupan ibunya ya. Wa tafaqahu sebuah usia al-imamiyah ala wujubil ijhad
fi halatin ulima fiha bi anna baqa'ul janin sayyatil mautul ummi wa janiniha. Ulama fikih golongan Syiah mengatakan wajib melakukan aborsi ketika diketahui bahwa keberadaan janin di dalam perut ibunya itu sangat berakibat kepada kematian ibunya dan juga kematian terhadap janin yang ada di dalam perut ibunya. Wabidiskoti tabko alum ala qaidil hayat. Dengan melakukan aborsi maka jaminan kehidupan ibu itu akan masih bisa dipertahankan, ya. Jadi menjaga dua hal yang sama-sama harus diselamatkan, terutama menyelamatkan ibunya, ya. Wa kama qad qila an wujudil halatil lam yakun fi al-khibatu al-janin wa ummahuma illa bijati, ya. Illa fasaya mutaliman, ya. Jadi kalau memang ya tidak mungkin ya keberadaan yang sama-sama harus dijaga ya antara ibu dan anaknya atau embrionya, ya, maka salah satu harus dikorbankan, ya. Maka yang dikorbankan kalau memang ingin mati hidup keduanya, tidak bisa hidup keduanya, harus mengambil salah satunya, maka yang dikorbankan adalah janin yang ada di dalam perut ibunya, ya. Ya. Dan disebutkan waqad adraja ba'dul ahli haladah, sebagai ulama fikih Syiah mengatakan bahwa mempertahankan kehidupan ibunya itu bukan termasuk bagian daripada aborsi, ya. Ataqidu anna ikhraj jalin li khifati alai laju ijahatan. Jadi mengeluarkan janin karena menjaga ibunya itu adalah bukan termasuk bagian daripada aborsi, ya. Ya. Itu beberapa pendapat yang masih banyak sekali sebenarnya. Karena memang buku ini adalah bicara tentang al-jihad dalam beberapa pandangan agama. Kemudian di beberapa penelitian, ya, bagaimana pandangan hasil Bahsul Masail, ya. Pendapat Bahsul Masail tentang masalah aborsi, ya. Bagaimana pendapat Bahsul Masail LBL Bahsul Masail atau ulama tentang masalah aborsi, ya. Putusan lembaga Bahsul Masail, ya, tentang hukum aborsi. Pertama adalah hukumnya aborsi. Bahwa hukum aborsi adalah pengukuran kandungan, isqatul hamli, ya. Yang kedua, hukum aborsi adalah khilaf, beda pendapat di antara para ulama, ya. 1. Haram mutlak, baik sebelum nafkhatur ruh, artinya sebelum ditiupkan roh, sebelum 120 hari maupun sudahnya, ya. Yang kedua, tafsil, haram ketika sudah nafkhatur ruh, ditiupkannya ruh, dan boleh sebelum nafkhatur ruh, sebelum ditiupkannya 120 hari, sebelum usia 120 hari. Pendapat ini didukung oleh antara lain Al-Ghazali, Imam Ibnu Hajar, Imam Tajuddin As-Subki, dan ulama-ulama Hanafiyah. Yang D adalah bahwa boleh melakukan aborsi itu dalam keadaan darurat, ya. Darurat adalah sampai keadaan ialah suatu batas kalau ia tidak dimengerjakan yang terlarang akan membinasakan jiwa ataupun hampir binasa, ya. Yang D bahwa aborsi sebagaimana di atas hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut. 2. Orang oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi setelah berdasarkan pertimbangan tim ahli, ya. Yang ketiga adalah adanya sarana kesehatan tertentu, ya. Yang keempat adalah abortus atau aborsi karena alasan indikasi sosial ekonomi seperti karena banyak anak, hamil luar nikah, hukumnya haram, termasuk dosa besar, ya. Yang keempat, pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan mengenai aborsi terbagi ada 2. 1. Dilakukan setelah peniupan roh, dan yang kedua dilakukan sebelum peniupan roh, ya. Jadi ulama Syafi'iyah mengenai aborsi ada 2 pendapat. Jadi aborsi yang dilakukan setelah ditiupnya roh, yang kedua aborsi yang dilakukan sebelum peniupan roh, ya.
Adapun pendapat yang pertama yaitu ada aborsi yang dilakukan sebelum peniupan ruh, ya. Yang pertama aborsi dilakukan setelah peniupan ruh, ya. Ba'da nafkhir ruh. Para fuqaha sepakat bahwa aborsi yang telah dilakukan setelah ditiupnya ruh hukumnya adalah haram, ya. Berarti janin sudah berusia 4 bulan, ya, dalam beribunya. Karena pada usia itu setelah ditiupkan ruh padanya, sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, inna hadakum yusma'u khalquhu fi batni min arba'in yawman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan mislu dzalik tsumma yakunu mudghatan misla dzalik tsumma yursilu Allahu ma'al malak fa yunfakhu fi ar-ruh wa yumaru bi kalimatin yuktabu rizquhu wa amaluhu wa ajalu wa syakir aw sa'idun, ya. Jadi ketika orang itu dikumpulkan, ketika kejadian seorang itu dikumpulkan di dalam peribunya selama 40 hari, ya. Setelah 40 hari kedua terbentuklah segumpal darah, ya, yang beku. Manakala genap 40 hari ketiga berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh serta memberitakan supaya ditulis 4 perkara, yaitu tentang rezekinya, ya, kematiannya, amalnya, serta nasibnya, baik mendapatkan kecelakaan atau kebahagiaan. Ya. Ini adalah dasarnya tadi ulama Asy-Syafi'iyah tadi itu yang terkait dengan aborsi yang dilakukan setelah ditiupnya ruh. Menurut ulama Syafi'iyah hukumnya adalah haram. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat karena hukumnya dasarnya adalah bahwa membunuh jiwa yang diharamkan secara syar'i tidak boleh hukumnya dengan alasan apapun. Kan Allah berfirman wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq, ya. Itu adalah alasan-alasannya. Adapun yang apabila dihadapkan dengan dua alternatif, ya, atau masalah yang sulit dicalahkan karena mengandung larangan, maka ia harus melakukan salah satu di antara masalah yang lebih berat risikonya dan dari yang lainnya. Sebagaimana kaidah fikih dikatakan idza ta'arud fasadani ruyaqaduma dararan bil khotimah. Apabila terdapat dua hal yang merusak saling bertentangan, maka harus hindari yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan risikonya. Jadi keselamatan ibu yang diutamakan daripada nyawa janinnya dengan dasar pertimbangan. Jadi sebagaimana dalam kitab yang putusan daripada putusan lembaga Majelis Kibar Ulama Saudi, lembaga katakanlah ulama Saudi, ya, dalam memberikan 4 poin putusan sebagaimana tadi saya dibacakan. Jadi keselamatan ibu yang diutamakan daripada nyawa janinnya dengan dasar pertimbangan, ya. Kehidupan ibu dunia sudah nyata, sedangkan kehidupan janin sebelum nyata. Oleh karena itu boleh ibu lebih berhak hidup daripada anaknya, ya. Kemudian mengorbankan ibu lebih banyak risikonya daripada mengorbankan janinnya. Karena kalau ibu meninggal, maka semua anak yang akan mengalami penderitaan, terutama bayinya yang baru lahir. Tetapi kalau janinnya yang dikorbankan, maka risikonya lebih ringan dibandingkan dengan risiko kematian ibunya. Yang kelima adalah aborsi sebelum meniupkan ruh atau sebelum 120 hari atau 4 bulan. Dalam hal ini para fuqaha mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Sebagaimana antara pendapat mereka antara lain: 1. Menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh padanya hukumnya adalah boleh. Syekh Al-Qalawi berkata, yang boleh menggugurkannya walaupun dengan obat sebelum meniupkan ruh, ya, pada janin, ya. Ar-Rabi yang berkata dalam kitab An-Nihayah bahwa diharamkan setelah peniupan ruh secara mutlak dan dibolehkan sebelumnya, ya. Yang kedua, Ar-Ramli berpendapat, Imam Ramli berpendapat menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh adalah boleh. Sedangkan ketika janin sudah mendekati waktu peniupan ruh makruh hukumnya. Inilah yang disebut dalam kitab Al-Khasyah Al-Jamal. Namun menggugurkannya sudah menjadi mudghah, suku darah, atau pada tempat 10 hari sebelum peniupan ruh hukumnya adalah haram. Kemudian berikutnya ada Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengharamkan pengguguran kandungan, pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan, dan terus terang beliau mengatakan bahwa janin dengan segala fase perkembangan umurnya sebelum peniupan ruh haram juga untuk digugurkan. Itu adalah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah,
Berikutnya adalah dalil-dalil yang diambil dalam memutuskan hukumnya aborsi. Antara lain adalah dari beberapa pendapat di atas, ya, ada beberapa pendapat yang mayoritas fuqaha Asy-Syafi'iyah membolehkan pengguguran janin sebelum penipuan roh asal berdasarkan alasan yang kuat dan masuk akal. Akan tapi jika tidak ada alasan yang masuk akal atau sebab yang kuat, maka tidak diperbolehkan, ya, sama dengan Al-Ghazali itu. Yang kedua, dalil-dalil yang diambil dalam memutuskan hukum aborsi, ya, antara lain adalah kitab Bughyatul Murtasyidin. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 246 disebutkan, wa yahrumu at-tasabbu bisqadil janin ba'da disraqi fir rahim bi ansara ala qatan mudghatan. Falau qabla nafir ruh kama marra fi tuhfah, ya. Wa qala la yahrumu ila ba'dan nafir ruh wa ikhtalafa an-naqlu anil halafiyah wa fil jawazi mutlaqan, ya. Wa fi adami ba'da nafir ruh hal huwa kabiratun illa al-akhwat ayakulla al-layakilla in ulimal jani biwujudil hamli, ya, bi qara'in al-akhwal wa ta'ammada fi'lin aitu ghaliban, ya. Dari teks di atas, ya, bahwa haramnya hukum menggugurkan kandungan, hukum menggugurkan janin yang sudah berupa alaqah atau mudghah, ya, meskipun sudah dititipkannya ruh, ya. Dalam kitab Nihayatul Muqtada disebutkan warrajihu ay indahu tahrimu ba'da nafkiru mutlaqan wa jawazu qablahu. Hukumnya haram menggugurkan janin secara mutlak setelah ditiupkannya ruh, dan boleh diperbolehkan sebelum ditiupkan ruh, ya. Ini adalah beberapa pendapat. Yang berikutnya adalah yang ketiga, pandangan para tokoh ulama tentang aborsi akibat indikasi medis terhadap hasil pasar-pasar masail, ya. Dalam peraturan pemerintah nomor 61 ini yang terkait undang-undang PP peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 mengenai pelegalan aborsi bagi perempuan akibat pemerkosaan telah sesuai dengan fatwa MUI, ya. Aborsi menjadi tidak dilarang apabila keberadaan si bayi mengancam keselamatan jiwa dan raga ibunya, ya. Dilakukan ketika usia kandungan si janin belum 120 hari. Akan tapi dibolehkan sebelum usia kandungan 120 hari. Pendapat ini didukung oleh antara lain Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar, Imam Tajuddin As-Sufi, dan ulama-ulama Hanafiyah. Para tokoh menghukumi haram mutlak kecuali dalam keadaan darurat. Selain itu adanya indikasi kedaruratan medis ataupun trauma akibat pemerkosaan harus benar-benar harus benar bagi pelakunya. Kemudian para tokoh ulama dalam putusan menghukumi tindakan aborsi haram mutlak. Ya, pelaksanaan aborsi ini tidak serta merta dilakukannya, ya, pelaksanaan aborsi diatur dalam pasal 32 ayat 1 yang menunjukkan bahwa aborsi dilakukan dengan berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut. Ditentukan tim kelayakan aborsi harus ada bukti indikasi pemerkosaan dari keterangan ahli yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli, ya. Adapun aborsi yang karena alasan indikasi sosial ekonomi seperti karena banyak anak, hamil di luar nikah, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Berikutnya adalah analisis tentang pandangan lembaga Majlis Tarjih, ya, tentang aborsi, ya. Dalam masalah aborsi. Dalam pandangannya Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam melihat tentang aborsi, ya. Pertama, Muhammadiyah, lembaga Majlis Tarjih melihat bahwa
Aborsi atau abortus secara bahasa berarti adalah keguguran ya, atau pengguguran kandungan atau membuang janin. Dalam istilah yang lebih rinci, aborsi adalah keadaan di mana terjadi pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan sebelum fit ats ya, atau di luar kandungan, hidup di luar kandungan. Menurut para ahli medis ada dua macam aborsi ya, atau abortus ya. Pertama, abortus spontanius, yaitu aborsi yang terjadi secara spontan atau tidak sengaja ya. Atau abortus spontaneous tadi bisa terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin, kecelakaan dan sebagainya. Kedua adalah abortus provocatus ya, yaitu aborsi yang disengaja. Abortus provocatus itu terdiri dari dua jenis, abortus artificialis therapicus ya, dan abortus provocatus criminalis ya. Abortus artificialis ya terapius adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, dan apabila tindakan aborsi tidak diambil bisa membahayakan jiwa ibunya ya. Sedangkan abortus provocatus criminalis adalah abortus yang dilakukan tanpa ada dasar indikasi medis. Misalnya aborsi yang dilakukan untuk melenyapkan janin dalam kandungan akibat hubungan seksual di luar perkawinan atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Dalam menyelesaikan masalah aborsi ini kelihatannya Majelis Tarjih Muhammad cukup maju dibandingkan dengan para ahli fikih ya, dari tafsir terdahulu. Adapun dalil yang dijadikan adalah menetapkan proses kejadian manusia ada sebagai berikut. Pertama, dalam surat Al-Mu'minun itu walaqad qalan insanu musallati mintin summa ja'alna fi qararin makin summa qulna fata'ala qatan summa qulna muta'ala qatan awan muta'ala qatan aidaman fawsun dama summa sya'an khalaqana tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka suci Allah yang pencipta yang paling baik. Ketika memahami kemudian berikutnya adalah hadis yang disebutkan riwayat Bukhari Muslim, inna hadakum yajma'u khalqu fi batni arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan summa misla dzalik summa yakunu mudghatan summa misla dzalik summa yusaru ilaihi malakul ruh summa yusaru ilaihi al-malaku wa yanfakhu bi'ar-ruh muttafaqun alaih. Ya, ketika memahami teks Quran dan hadis di atas, Muhammadiyah telah menggunakan alis ilmu pengetahuan modern di bidang kedokteran dan ilmu lainnya, termasuk filsafat. Berdasarkan pemahaman yang tafsir di atas, Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa pengukuran kandungan sejak pembuahan hukumnya haram. Hal ini berarti bahwa usia kandungan 4 bulan atau 120 hari. Seperti dijelaskan dalam hadis di atas, dianggap sebagai batas kehidupan manusia. Oleh karena itu Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak begitu saja menerima penjelasan dari hadis Nabi tentang penipuan ruh. Ya. Kemudian secara implisit hadis itu menjelaskan bahwa pada usia 40 hari yang ketiga ya, pada usia 40 hari yang ketiga 120 hari dari proses kejadian manusia, Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin yang ada dalam rahim ibunya. Namun Muhammadiyah tidak menerima pendapat bahwa ruh dalam hadis berarti nyawa menyebabkan janin menjadi hidup ya. Hadis di atas diartikan penipuan ruh itu sebagai nyawa untuk hidup. Majelis Tarjih Muhammad tidak berpendapat dengan itu. Alasannya yang dikemukakan adalah bahwa kenyataannya menunjukkan bahwa pembuahan itu sendiri telah dinyatakan hidup, kemudian berkembang menjadi alaqah dan berikutnya menjadi mudghah sampai 120 hari. Menurut Majelis Tarjih Muhammad, ruh yang ditiupkan oleh malaikat ke dalam janin telah berusia 40 bulan. Setelah berusia 4 bulan itu bukanlah ruhul hayat, malaikat ruhul insan. Ya, pemalaran seperti ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Kelihatannya penalaran Muhammadiyah dalam hal ini telah dipenuhi oleh pemikiran ahli filsafat Islam dan ahli kedokteran. Ya. Dalam filsafat Islam, jiwa itu bukanlah hayat. Manusia dalam konsep filsafat Islam terdiri dari 3 unsur, tubuh, hayat, dan jiwa. Dengan demikian, hayat itu sudah ada sejak terjadi pembuahan, bukan setelah janin berusia 4 bulan.
pengaruh Islami lainnya terhadap pemikiran Muhammadiyah juga mendahului dalam memahami Al-Quran dan hadis tentang proses kejadian manusia, bahwa sebagaimana disebutkan dalam para filosof bahwa Muslim sebagaimana diketahui oleh para filsuf Muslim tidak sekan-sekan mentakwilkan teks Quran dan hadis sesuai dengan jalan pikiran mereka. Tugasnya melalui analisis di atas, Lembaga Masjid Muhammadiyah berpendapat bahwa abortus provocatus criminalis terjadinya pembuahan hukumnya adalah haram. Jadi bahwa aborsi saat terjadi pembuahan adalah hukumnya haram. Sedangkan abortus artificialis terapiukus ya, atau abortus provocatus medicianalis ya dapat dibenarkan dalam keadaan darurat. Terutama karena ada kekhawatiran atas keselamatan ibu waktu mengandung ya. Kemudian alasan-alasan yang dikeluarkan adalah Al-Baqarah 195, wala taqtul awiyadikum wala tulku biyadikum ila tahluka. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana rahimah. Ayat An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu. Faman ittara'a bagi wal ading fa isma alaih. Maka barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya, tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ya. Selain ayat di atas, Muhammadiyah juga, Masjid Tarjih Muhammadiyah juga menggunakan kaidah fikih sebagai berikut. Ya. Ad-darurat tubihul ma'dhurat. Keadaan memaksa membolehkan orang bolehnya yang terlarang. Idza taratu mafsadan riyakhuduma darar mithqala khabima. Jika berbenturan antara dua mafsadah ya, jika berbenturan antara dua mafsadah maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya. Berdasarkan argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa menyelamatkan ibu dan yang eksistensinya sudah jelas dan sudah mempunyai hak dan kewajiban maka didahulukan daripada menyelamatkan janin yang belum dilahirkan. Pengukuran janin dengan kesengajaan seperti itu adalah darurat, adalah madarat. Namun kematian ibu disebabkan menyelamatkan janin adalah juga madarat. Madarat yang kedua jauh lebih besar daripada yang pertama. Kematian ibu akan membawa dampak yang tidak baik bagi keluarga yang dikatakannya, oleh karenanya diperbolehkan melakukan aborsi dalam kondisi darurat seperti di atasnya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan poin-poin yang pendapat-pendapat yang saya kutipkan dari beberapa ulama, putusan fatwa lembaga katakanlah MUI-nya ulama Saudi, juga beberapa pendapat tentang Syekh Saltun, Said Ar-Ramdhani dan Yusuf Al-Qaradawi hampir sama. Baik, saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan aborsi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.